Iftah, seorang wanita muda yang diterima kerja di perusahaan besar Jakarta, menemukan apartemen murah dekat kantornya. Ia tinggal di kamar 25, lantai 5, unit pojok yang tampak biasa. Namun, malam pertamanya berubah jadi mimpi buruk. Sosok perempuan berambut panjang muncul di balkon, hawa panas menyergap, dan ketindihan mencekamnya. Penasaran dan ketakutan, Iftah mulai mencari jawaban, hingga mengetahui bahwa beberapa pintu sebaiknya tidak pernah dibuka. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Langit tampak cerah ketika Iftah menatap keluar jendela kereta yang melaju cepat menuju Jakarta. Di pangkuannya tergeletak sebuah map berwarna coklat yang menyimpan surat penerimaan kerja dari salah satu perusahaan besar di ibu kota. Setelah berbulan-bulan mencoba, akhirnya kerja kerasnya membuahkan hasil. Iftah tersenyum kecil, membayangkan hari pertama bekerja, meja kerja barunya, dan rekan-rekan yang akan ia temui. Setibanya di stasiun Gambir, Iftah menarik koper hitamnya yang besar dan memesan ojek online menuju penginapan sementara. Ia sudah merencanakan semuanya sejak jauh-jauh hari. Pekerjaan sudah didapat, kini waktunya mencari tempat tinggal yang tetap. Berhari-hari Iftah menjelajah aplikasi pencari properti, menanyakan ke teman-temannya, hingga akhirnya ia menemukan satu apartemen yang terasa seperti jawaban doanya. Lokasinya hanya 15 menit dari kantornya, bisa ditempuh dengan berjalan kaki, dan yang paling mengejutkan, biaya sewanya jauh lebih murah dibanding unit lain di kawasan itu. Apa nggak salah harga ya? Gumam Iftah saat pertama kali melihat iklannya. Namun setelah ia hubungi nomor pemilik unit, ternyata benar. Orangnya ramah dan proses sewanya pun mudah. Katanya, unit tersebut memang sudah cukup lama kosong, jadi harganya diturunkan. Iftah, yang berpikir dirinya beruntung, langsung menyetujui dan mentransfer uang sewa untuk 6 bulan ke depan. Ia pun dijadwalkan pindah 2 hari sebelum hari pertamanya bekerja. Unitnya berada di lantai 5, nomor 25. Saat pertama kali menginjakkan kaki di apartemen itu, suasananya terasa tenang. Mungkin terlalu tenang. Gedungnya terlihat modern dengan lift yang cukup cepat, lorong bersih, dan CCTV di beberapa sudut. Namun begitu sampai di depan pintu 25, ada sesuatu yang membuat Iftah sedikit mengernyit. Unit itu berada di ujung lorong, persis di pojok, dan lorong ke arah kamarnya agak gelap karena lampunya berkedip-kedip. Ia sempat ragu sejenak, tapi membujuk dirinya untuk tidak terlalu sensitif. Cuma lorong aja. Besok juga biasa, katanya sambil membuka pintu dengan kunci elektronik yang baru dikirim pemiliknya. Di dalam, unit itu cukup bersih. Studio kecil dengan jendela kaca besar menghadap balkon, dapur mungil, dan kamar mandi di pojok kanan. Meskipun perabotannya sederhana, Iftah merasa cukup nyaman. Ia mulai membongkar koper dan menata barang-barangnya. Ada sensasi baru dan menyenangkan dari kehidupan mandiri di ibu kota. Menjelang malam, Iftah mulai kelelahan. Setelah memesan makan malam lewat aplikasi, ia mandi dan bersiap untuk tidur. Rasa senang dan haru bercampur jadi satu. Hidupnya akan berubah mulai minggu depan. Namun ketika ia mematikan lampu dan hendak tidur, mata Iftah tak sengaja menatap ke arah balkon. Lampu luar masih menyala, dan di balik tirai tipis yang bergoyang karena angin dari celah jendela, ia melihat sosok perempuan. Berdiri diam. Tubuhnya tegak, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Jantung Iftah seketika berdegup kencang. Dia mencoba berkedip, menatap ulang. Sosok itu sudah tidak ada. Ia menarik napas dalam-dalam. Mungkin bayangan pohon dari luar, atau pantulan, atau halusinasi karena capek. Ia mencoba menenangkan diri sendiri. Tapi tetap saja, rasa gelisah itu tak sepenuhnya hilang.
Ia akhirnya memejamkan mata, memaksa dirinya untuk tidur, mencoba melupakan apa yang baru saja dilihatnya. Malam pun bergulir, dan Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur mulai meredup suara kotanya. Di balik selimut, Iftah akhirnya terlelap, tanpa tahu bahwa malam itu hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Di luar, langit Jakarta gelap tanpa bintang. Lampu-lampu kendaraan yang melintas di jalan bawah apartemen hanya tampak seperti garis-garis cahaya yang sesekali menyapu langit-langit unit Iftah. Angin dari pendingin ruangan yang baru ia nyalakan sejuk menghembus, membuat tirai tipis berkibar pelan. Iftah sudah berbaring di tempat tidur dengan piyama panjang dan selimut tipis. Lampu sudah ia matikan, menyisakan hanya cahaya temaram dari luar balkon yang menembus tirai. Matanya terasa berat, kelelahan masih tertinggal di tubuhnya setelah seharian menata barang. Sambil memeluk guling, ia memejamkan mata dan mencoba tidur. Namun, baru saja matanya mulai terpejam, ada suara aneh yang terdengar pelan dari arah balkon. Seperti bunyi kain yang diseret di lantai atau mungkin langkah kaki. Iftah membuka mata perlahan dan menoleh ke arah tirai. Goyangannya tidak seperti tadi. Kini tirai itu tampak berguncang pelan, seperti sedang disentuh dari baliknya. Iftah menelan ludah. Kucing, mungkin kucing, bisiknya, meski ia tahu tak ada akses bagi kucing ke lantai 5. Ia menguatkan diri dan bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia mendekati tirai itu. Tangannya gemetar saat menyentuh kain tipis tersebut, lalu dalam satu gerakan cepat, ia menariknya ke samping. Kosong. Balkon itu sunyi. Tak ada siapapun di sana. Tidak ada hewan, tidak ada sosok, hanya sebuah jemuran lipat di sudut dan pot bunga mati yang tampaknya sudah lama tak disiram. Iftah menghela napas lega, walau napasnya masih belum sepenuhnya tenang. Namun saat ia hendak kembali ke tempat tidur, matanya menangkap sesuatu yang ganjil, bekas kaki basah. 2 jejak kaki kecil, seperti bekas diinjak dari kaki telanjang yang basah, tertinggal di lantai balkon, mengarah masuk ke dalam kamarnya. Iftah mundur 1 langkah, napasnya memburu. Otaknya mencoba mencari logika. Mungkin bekas air dari pot tanaman, pikirnya, meski tanaman itu terlihat benar-benar kering. Ia memilih untuk tidak berpikir panjang. Ia kembali ke tempat tidur, menarik selimut hingga ke leher, lalu memalingkan wajah ke dinding. Aku capek. Ini pasti cuma bayangan dan lelah, katanya dalam hati. Ia memaksa dirinya untuk tidur. Dan akhirnya, entah pukul berapa, Iftah pun terlelap. Namun tidurnya tak lama. Sekitar pukul 3 dini hari, Iftah terbangun. Bukan karena suara, tapi karena rasa panas luar biasa. Kamarnya, yang sebelumnya sejuk oleh AC, kini terasa seperti sauna. Peluh membasahi dahinya. Ia bangkit duduk dan mengernyit, mencoba mencari remote AC, namun tak ia temukan. Bahkan suara mesin AC yang biasanya terdengar samar, kini sunyi total. Ia mengusap wajah dan menghembus napas panjang. Tapi sebelum sempat bangkit dari tempat tidur, sesuatu membuat tubuhnya membeku. Di ujung tempat tidur, berdiri sosok perempuan. Rambutnya panjang dan hitam, menutupi sebagian wajahnya. Namun bagian yang terlihat adalah wajah yang hancur. Kulitnya robek, seperti terseret di aspal. Bola matanya merah, salah satu dari matanya seperti menggantung keluar. Ia tidak bergerak, hanya berdiri, memandang lurus ke arah Iftah. Iftah ingin menjerit, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Tangannya ingin menggapai guling, selimut, apapun, namun tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia tersadar.
Ia mengalami ketindihan. Napasnya tercekat. Sosok itu perlahan maju, mendekat. Tidak dengan langkah, tapi seperti melayang. Wajah hancurnya kini hanya sejengkal dari wajah Iftah. Nafas Iftah terhenti. Pikirannya kacau. Dalam ketakutan, Iftah mulai menggerakkan lidahnya pelan, membaca doa apapun yang ia bisa. Potongan ayat kursi, Al-Fatihah, kalimat tauhid, semuanya ia lafalkan dalam hati sekuat tenaga. Dan saat kumandang adzan subuh terdengar samar dari kejauhan, sosok itu berhenti. Ia menoleh ke arah jendela, lalu hilang seketika. Seolah tak pernah ada. Iftah terengah-engah, tubuhnya kini bisa bergerak. Ia terduduk, memeluk lutut, tubuhnya gemetar hebat. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak tidur lagi setelah itu. Lampu kamar ia nyalakan. Ia hanya duduk di ranjang, memandangi jam yang terus berdetak menuju pagi. Pukul 6, ketika matahari mulai menyinari jendela, Iftah baru berani bangkit dari tempat tidur. Ia tidak bisa diam di kamar itu lebih lama. Dengan langkah lelah dan tubuh masih gemetar, ia turun ke lobi untuk menemui resepsionis. "Ada kamar kosong gak, Kak? Saya mau pindah." "Apa aja, yang penting bukan kamar saya sekarang," katanya dengan suara pelan namun tegas. Resepsionis, seorang pria muda yang tampak mengantuk, melihat komputer sebentar lalu menggeleng pelan. "Maaf Mbak, semua unit lagi penuh. Mungkin minggu depan baru ada yang kosong." Iftah hanya bisa menghela napas panjang. Dengan pasrah, ia mengangguk dan kembali naik ke lantai 5. Tapi dalam hatinya, ia sudah tahu, ia tidak akan tinggal lama di tempat ini. Pintu kamar apartemen tertutup di belakang punggung Iftah dengan suara klik yang dingin. Ia mematung sejenak di ambang pintu, menatap ke dalam ruangan kecil yang beberapa jam lalu hampir menjadi tempat kematiannya. Setiap sudut kini terasa lebih gelap, lebih sempit, seolah menyimpan sesuatu yang bersembunyi, menunggu untuk kembali muncul saat malam menjelang. Tidak, ia tidak akan tidur di sana lagi malam ini. Bahkan, jika bisa, ia ingin segera keluar dari tempat ini hari ini juga. Namun belum ada kamar kosong. Ia tak punya pilihan. Rasa takut masih menggantung di dadanya seperti kabut yang tak mau pergi. Untuk mengusirnya, Iftah memutuskan untuk keluar. Ia mengganti pakaian, mengambil dompet dan ponsel, lalu keluar dari kamar. Ia ingin mencari udara segar, dan jawaban atas semua hal aneh yang baru saja ia alami. Langkah kakinya membawanya turun ke taman kecil di belakang apartemen. Tempat itu cukup teduh, dikelilingi tanaman hias yang tampaknya kurang terawat. Beberapa penghuni terlihat berolahraga atau sekadar duduk di bangku taman, namun tak ada yang tampak akrab. Wajah-wajah mereka seperti kosong, tak menunjukkan ekspresi hangat. Iftah melanjutkan jalan, melewati pagar dan menuju keluar kompleks apartemen. Udara pagi menyegarkan wajahnya yang masih pucat. Ia berjalan menyusuri trotoar, hingga beberapa menit kemudian aroma wangi menggoda menyambut hidungnya. Di seberang jalan, di bawah pohon besar, ada seorang bapak tua yang menjajakan bubur ayam dari gerobak dorong. Beberapa orang sudah mengantre, dan suasananya terasa jauh lebih hidup dari seluruh apartemen tempat Iftah tinggal. Iftah mendekat dan memesan 1 porsi bubur ayam. Ia duduk di kursi plastik kecil, dan menyantap perlahan. Buburnya hangat, gurih, dan sejenak membuat tubuhnya merasa sedikit lebih tenang. "Baru pindahan Neng?" Suara si penjual bubur memecah keheningan. Iftah mengangguk, tersenyum tipis. "Iya Pak, baru kemarin." "Di apartemen situ?" tanya si bapak sambil menunjuk ke arah bangunan tinggi di belakang Iftah. "Iya." Si bapak mengangguk pelan, lalu matanya menyipit sedikit. "Aman Neng,
tinggal di sana? Iftah menghentikan sendoknya. Pertanyaan itu terasa aneh, tapi juga terlalu tepat. Aman sih. Cuma, ia ragu melanjutkan, takut terdengar konyol. Namun si bapak sudah tertawa kecil. Pahit. Udah biasa, Neng. Banyak yang begitu. Enggak semua orang kuat tinggal di situ. Iftah menatapnya tajam. Maksud bapak, emang kenapa apartemen itu? Si bapak meletakkan centong buburnya dan mendekat sedikit. Itu tempat, dari awal dibangun aja udah banyak cerita. Katanya, dulu waktu proyek, ada kecelakaan kerja. Tapi anehnya, nggak dilaporin. Diam-diam dikubur di fondasi. Katanya sih, tumbal. Iftah memucat. Sendok di tangannya berhenti menggali bubur. Itu belum seberapa. Di lantai 5, dulu ada perempuan muda yang bunuh diri. Gantung diri di kamarnya sendiri. Nomornya saya lupa, tapi pojokan deh. Katanya, dia itu tinggal sendiri juga. Banyak yang bilang dia kerasukan sebelum mati. Jerit-jerit tiap malam, tapi nggak ada yang berani ganggu. Pas ketemu udah tergantung di balkon. Jantung Iftah mencelos. Ia hampir menjatuhkan mangkuk buburnya. Pojokan. Lantai 5. Itu, kamarnya. Lantai 5, nomor 25, tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Si bapak mengernyit. Iya, kayaknya itu deh. Iftah berdiri. Kursi plastiknya terseret dan mengeluarkan suara keras. Ia merasa dunia di sekelilingnya berputar. Perutnya mual, tangannya dingin. Ia ingin muntah. Pak, ada tempat tinggal lain gak di sekitar sini? Kosan atau apa gitu? Tanyanya cepat. Si bapak tampak kaget, tapi segera menunjuk ke arah gang kecil di sebelah kanan apartemen. Masuk gang itu, sekitar 200 meter ada kos-kosan. Ibu Yayuk yang punya. Tempatnya bersih, banyak anak kerja juga tinggal di sana. Coba aja ke sana sekarang, siapa tahu masih ada kamar kosong. Tanpa pikir panjang, Iftah mengangguk cepat. Terima kasih banyak, Pak. Ia segera berlari menyusuri gang yang ditunjuk. Jalanan kecil itu berbelok ke dalam permukiman padat, namun suasananya jauh lebih hangat. Ada suara anak-anak bermain, ibu-ibu menyapu halaman, dan suara radio dari warung kecil di ujung jalan. Kos-kosan Ibu Yayuk ternyata benar adanya. Bangunannya 2 lantai, sederhana namun bersih. Saat Iftah mengetuk pintu depan, seorang wanita setengah baya menyambut dengan senyum ramah. Beruntung, masih ada 1 kamar kosong. Tanpa pikir panjang, Iftah langsung setuju. Bu, saya tinggal di apartemen dekat sini. Tapi, saya mau pindah sekarang. Bisa ya? Tanyanya. Ibu Yayuk mengangguk. Bisa, Nak. Kuncinya saya ambil dulu. Tapi kenapa buru-buru begitu? Iftah menggeleng. Saya cuma nggak cocok aja sama suasananya. Setelah menerima kunci dan janji akan dibereskan administrasinya nanti, Iftah kembali ke apartemennya dengan langkah cepat. Ia ingin membereskan barang-barangnya dan pergi, sebelum malam kembali datang. Namun yang menantinya di kamar, bukan hanya koper dan pakaian. Ada sesuatu yang tampaknya tidak rela ditinggalkan begitu saja. Langkah kaki Iftah menggema pelan di lorong lantai 5. Hari sudah menjelang siang. Matahari menyinari jendela kaca panjang di ujung lorong, namun cahayanya terasa dingin. Sejak tadi, bulu kuduk Iftah tak kunjung turun. Setiap ia melangkah makin dekat ke pintu nomor 25, udara di sekelilingnya seperti menjadi lebih berat, lembab, dan sunyi. Ia menggenggam kunci erat-erat. Sesekali, ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Lorong itu sepi.
Tapi justru itu yang membuatnya makin gelisah. Ketika sampai di depan pintu, ia menarik napas dalam. Ambil barang, keluar, selesai, batinnya meyakinkan diri. Ia memasukkan kunci ke lubang dan memutarnya pelan. Begitu pintu terbuka, napas Iftah tercekat. Kamar itu berantakan. Padahal tadi pagi saat ia pergi, semua barang masih tertata rapi. Kini koper yang sebelumnya tersusun di pojok, tergeletak di tengah ruangan dalam keadaan terbuka. Baju-baju berserakan di lantai, ada yang robek seperti disayat benda tajam. Meja kecil dekat tempat tidur terguling. Tirai koyak, dan satu pot tanaman mati kini pecah. Tanahnya mengotori lantai. Astagfirullah, gumam Iftah sambil melangkah mundur satu langkah. Ia ingin berbalik dan pergi, namun ia tahu ia tak bisa meninggalkan semua barang begitu saja. Semua dokumen penting, laptop, pakaian kerja, semua masih ada di dalam. Ia harus membereskannya secepat mungkin. Dengan tangan gemetar, Iftah masuk dan mulai memungut barang satu persatu. Ia tidak peduli barang jatuh atau rusak. Yang penting masuk tas. Suara resleting koper terbuka dan tertutup terdengar jelas di tengah keheningan kamar yang terasa semakin menekan. Saat ia sedang membungkus dokumen dalam map plastik, tiba-tiba terdengar suara dari arah kamar mandi. Iftah terdiam. Suara kaca pecah. Perlahan, ia berdiri. Menatap ke arah pintu kamar mandi yang tertutup. Ia menahan napas. Mungkin cermin jatuh? Tapi, ia ingat dengan jelas, kamar mandi apartemen ini tidak punya cermin. Tidak ada kaca sama sekali. Bahkan ia sempat kesal karena harus menggunakan kamera depan ponsel saat dandan pagi tadi. Suara itu kembali terdengar. Dengan langkah pelan, ia mendekat ke pintu kamar mandi. Tangannya terangkat hendak memutar kenop pintu, namun terhenti. Ia ragu. Ketakutan mulai menyelimuti tubuhnya seperti kabut dingin yang menyusup ke tulang. Kemudian terdengar suara, tawa. Nyaring, tipis. Seperti suara perempuan yang tertahan namun menggema di dalam kamar mandi. Iftah mundur. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Tawa itu tidak seperti suara manusia biasa. Ia gemetar. Aku harus keluar, bisiknya panik. Ia buru-buru menyambar koper, menarik tas punggungnya ke atas bahu. Namun saat ia berbalik menuju pintu kamar, pintu itu tertutup sendiri dengan gedebu keras. Astagfirullah, teriaknya spontan. Iftah berlari, menggenggam gagang pintu. Terkunci. Tidak dari luar. Tidak ada kunci yang diputar. Tapi entah mengapa gagang itu terasa tak mau bergerak. Seperti ada yang menahannya dari sisi dalam. Ketika ia berjuang membuka pintu, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Tertawa. Lalu seperti suara napas, di belakangnya. Iftah perlahan menoleh ke bahu kirinya. Dan di sana, hanya beberapa sentimeter dari wajahnya, terlihat sosok itu. Rambut panjang, hitam, lepek. Wajahnya yang hancur kini lebih jelas. Ada belatung menggeliat di pipinya yang terkelupas. Matanya merah darah. Senyumnya lebar, robek sampai pipi, memperlihatkan deretan gigi patah dan hitam. Sini, bisiknya pelan, menyeringai. Iftah menjerit dan memutar gagang pintu dengan tenaga sekuat mungkin. Kali ini berhasil. Pintu terbuka dengan suara keras dan ia berlari keluar lorong, meninggalkan semua yang belum sempat ia kemas. Tangisnya pecah saat ia masuk ke lift dan menekan tombol L berulang kali, sambil terus membaca doa. Begitu sampai di lobi, ia tidak menoleh ke belakang. Ia langsung keluar dari gedung apartemen dan berjalan cepat menuju kos-kosan Ibu Yayuk. Napasnya masih terengah. Pipinya basah oleh air mata dan keringat.
Tapi langkahnya mantap. Ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan pernah kembali ke apartemen itu. Langit mulai terik ketika Iftah tiba kembali di kos-kosan milik Ibu Yayuk. Napasnya masih tersengal. Tas punggung yang menggantung di bahunya terasa berat, sementara koper kecil yang sempat berhasil ia tarik dari kamar apartemen kini penuh debu dan goresan. Tapi ia tak peduli. Ia sudah sampai di tempat yang, semoga, aman. Ibu Yayuk membuka pintu saat mendengar suara langkah tergesa-gesa. Wajahnya menyiratkan kekhawatiran begitu melihat keadaan Iftah. "Ya Allah nak, kamu kenapa?" tanya beliau sambil mempersilakan masuk. "Saya cuma ingin masuk kamar Bu. Mau istirahat sebentar," ujar Iftah dengan suara serak. Matanya sembab, tangannya gemetar saat meraih kunci kamar yang sebelumnya diberikan. Tanpa banyak tanya lagi, Ibu Yayuk mengangguk. "Kamar di lantai 2, paling ujung kanan. Nanti kalau butuh makan atau teh hangat, panggil aja ya nak." Iftah mengangguk pelan, lalu naik ke lantai 2. Suasana kos-kosan ini jauh lebih hidup. Ada suara TV dari kamar sebelah, aroma masakan dari dapur bawah, dan derit lembut kipas angin tua di lorong. Semua itu menenangkan. Normal. Dunia yang nyata. Ia masuk ke kamar barunya, menutup pintu, dan menguncinya rapat-rapat. Kamar itu kecil, dengan tempat tidur single, meja belajar, lemari pakaian, dan jendela kecil yang menghadap ke halaman belakang. Meski sederhana, rasanya seperti surga dibandingkan tempat sebelumnya. Iftah meletakkan barang-barangnya, mengganti baju, lalu merebahkan diri. Ia tak tidur, hanya memandangi langit-langit, membiarkan pikirannya tenggelam dalam kejadian tadi pagi. Sosok itu, wajah hancurnya, tawa nyaring yang terdengar dari dalam kamar mandi, dan pintu yang tertutup sendiri. Ia memeluk bantalnya erat. Tak sadar, air mata mulai mengalir. Rasa takutnya belum hilang. Bayangan wajah hancur itu masih terus terngiang dalam pikirannya. Hingga akhirnya, mungkin karena terlalu lelah, Iftah tertidur. Iftah terbangun saat waktu maghrib. Bukan karena suara, bukan karena mimpi buruk, tapi karena bau. Bau amis. Busuk. Seperti bangkai yang dibiarkan membusuk berhari-hari. Bau itu menyusup ke hidungnya begitu tajam, membuatnya mual. Ia duduk tegak, mengedarkan pandangan. Lampu kamar masih menyala redup. Semua tampak seperti saat ia tidur. Namun, bau itu semakin menyengat. Iftah berdiri perlahan dan menuju jendela. Mungkin ada sesuatu dari luar, tapi begitu jendela dibuka, bau itu malah hilang. Hawa malam menyapa, dingin dan sunyi. Ia menghirup udara luar sejenak, menenangkan diri. Saat ia menutup kembali jendela dan hendak kembali ke tempat tidur, ia mendengarnya. Tertawa. Tertawa kecil, nyaring, tapi jelas. Mirip seperti yang ia dengar sebelumnya. Tawa perempuan. Tipis. Melengking. Tubuh Iftah membeku. Ia menoleh ke arah pintu kamar. Tidak ada siapa-siapa. Tertawa itu terdengar lagi. Tapi kali ini, dari lemari pakaian. Dengan tangan gemetar, Iftah menatap pintu lemari yang sedikit terbuka. Celah kecil itu gelap, namun terasa seperti menatap balik ke arahnya. Ia perlahan meraih pegangan lemari. "Sini." Bisikan itu datang sebelum ia sempat membuka pintu. Iftah mundur 2 langkah dan menjerit tertahan. Tidak. Ini tidak masuk akal. Ia sudah keluar dari apartemen itu. Ia sudah pindah. Kenapa sosok itu masih mengikutinya? Ketakutan mulai berubah menjadi putus asa. Ia memutar tubuh, mengambil ponsel dari meja, lalu membuka aplikasi transportasi online.
Jarinya gemetar saat mengetik, hotel terdekat. Ia memesan kamar hotel murah hanya untuk malam itu. Ia tak bisa tinggal di kamar ini kalau teror itu masih berlanjut. Setelah aplikasi menunjukkan driver dalam perjalanan, ia buru-buru memasukkan beberapa barang penting ke dalam tas ransel. Ia tak berani membuka lemari, apalagi menyentuhnya. Ia hanya melirik sekali, dan merasa seperti melihat bayangan di balik celahnya. Begitu driver mengabari sudah tiba, Iftah keluar kamar secepat mungkin. Ia bahkan lupa mematikan lampu. Di lantai bawah, ia hanya sempat mengirim pesan singkat ke Ibu Yayuk bahwa ia keluar malam ini dan akan kembali esok. Dalam perjalanan ke hotel, Iftah hanya diam. Matanya kosong menatap lampu jalan. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu satu hal, sesuatu dari apartemen itu telah mengikutinya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Meski sudah berpindah tempat, ia merasa diawasi. Setiap suara di luar kamar membuatnya melompat. Setiap bayangan yang bergerak membuatnya merinding. Ia akhirnya menghidupkan ponsel dan mulai mencari cerita horor apartemen angker Jakarta. Dan di salah satu forum horor lokal, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dulu pernah ada cewek tinggal di lantai 5, pojok. Katanya dia kerasukan dan bunuh diri. Tapi yang bikin serem, arwahnya gak cuma gentayangan di sana. Siapapun yang tinggal di kamar itu, bakal diikutin. Sampai mati. Pagi menjelang dengan berat. Matahari sudah tinggi ketika Iftah akhirnya bangun. Bukan karena tidur nyenyak, tapi lebih karena kelelahan mental dan tubuh yang terpaksa terpejam beberapa jam. Ia masih berada di hotel sederhana yang ia pesan semalam, dan seluruh tubuhnya pegal karena posisi tidur yang tidak nyaman. Namun yang paling mengganggu bukan fisik, melainkan pikirannya. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi layar ponsel yang masih terbuka pada forum horor semalam. Postingan yang ia temukan masih menatapnya kembali, seolah menegaskan bahwa semua yang ia alami bukan sekadar mimpi buruk biasa. Komentar-komentar di bawahnya menambah beban di dadanya. Gue dulu juga hampir ambil kamar di apartemen itu. Tapi waktu survei, langsung batal. Aneh bener auranya. Itu beneran dibangun di atas lokasi proyek lama yang mangkrak karena kecelakaan kerja parah. Banyak nyawa melayang. Yang tinggal di kamar 25 lantai 5, katanya sering ketindihan, lihat bayangan cewek gantung diri di balkon. Jantung Iftah berdegup lebih cepat. Semua yang disebutkan, cocok dengan apa yang ia alami. Ia meneguk sisa air mineral di botol, dan menarik napas dalam. Tidak bisa terus begini. Ia harus menyelesaikan ini. Harus memutus rantai yang seolah mengikatnya pada kamar sialan itu. Sambil memegangi kepalanya, Iftah mengetik pesan ke Ibu Yayuk. Bu, saya masih di hotel. Tapi nanti sore saya balik. Mau ngobrol sebentar? Terima kasih ya Bu. Ia lalu membuka aplikasi refund dari apartemen sebelumnya. Ia sudah mengajukan pengembalian uang secara online, namun belum mendapat respons. Sambil menunggu, ia memutuskan untuk kembali ke kos nanti sore. Tapi kali ini dengan persiapan. Ia pergi ke toko perlengkapan ibadah. Membeli beberapa kitab kecil, air zam-zam, dan minyak wangi yang biasa digunakan dalam ruqyah. Ia juga menyempatkan diri bertanya kepada seorang ustadz muda yang sedang duduk di toko. Maaf ustadz, kalau ada tempat tinggal yang menurut orang angker, bisa nggak sih, penunggunya, itu ngikut terus walau kita udah pindah tempat. Ustadz itu memandangnya tenang. Bisa. Kalau makhluk itu sudah menandai seseorang atau merasa terganggu, dia bisa ikut kemanapun. Tapi biasanya bukan karena kamu ganggu dia, tapi karena ada ikatan, bisa dari benda, niat, atau bahkan emosi kuat yang tertinggal.
Iftah menelan ludah. Kalau begitu, apa bisa diputus? Bisa. Tapi butuh niat kuat dan tidak takut. Kamu harus berani menolak kehadirannya. Bacaan zikir, sholat tepat waktu, perbanyak istighfar dan doa perlindungan. Dan, jangan simpan apapun dari tempat itu. Perkataan terakhir itu menusuknya. Jangan simpan apapun dari tempat itu. Kepalanya langsung terbayang satu benda, syal merah tua yang ia temukan tergantung di belakang pintu kamar apartemen saat pertama kali pindah. Waktu itu ia mengira itu bonus dari pemilik lama. Warnanya memang cantik, jadi ia masukkan ke dalam lemari, dan lupa. Kemarin, saat kabur, ia tak sempat membawanya. Tapi, bagaimana bisa kalau makhluk itu masih mengikutinya? Apakah benda itu yang jadi jembatan? Atau, apakah ada yang lebih besar? Sore harinya, Iftah kembali ke kos-kosan. Wajahnya lebih tenang, namun matanya tetap waspada. Ia membawa minyak wangi ruqyah dan air zam-zam di dalam tas. Setiba di kamar, ia menyiramkan sedikit air itu ke sudut-sudut ruangan dan membaca doa perlindungan. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bau busuk. Tidak ada tawa. Untuk sementara, keadaan tenang. Ibu Yayu kemudian mengetuk pintu dan menawarkan teh hangat. Mereka mengobrol sebentar di beranda atas, memandangi matahari yang pelan-pelan tenggelam di balik gedung tinggi. "Ibu, saya mau tanya. Apa ibu pernah dengar cerita soal apartemen seberang?" Ibu Yayuk menghela napas. "Sudah dari dulu, Nak. Bahkan dulu waktu bangunannya baru jadi setengah, udah ada kecelakaan. Konon katanya, mandornya yang nyuruh pekerja kerja malam-malam, tapi mereka jatuh karena tali pengaman putus. Beberapa meninggal, tapi beritanya ditutup-tutupi. Katanya sih, sengaja ditumbalin." Iftah menggigit bibir. Cerita itu persis seperti yang ia baca di forum. "Dan soal kamar 25, tanyanya lagi. "Yang itu?" Suara Ibu Yayuk menurun. "Ibu pernah dengar? Katanya pernah ada cewek tinggal di situ. Kerja di kantor startup, cantik, pendiam. Tapi malam-malam suka kedengeran suara dia teriak sendiri. Akhirnya ditemukan meninggal, gantung diri di balkon." Iftah menahan napas. Ibu Yayuk menatapnya, penuh simpati. "Nak, kalau bisa, lupakan tempat itu. Jangan pernah balik. Dan jangan biarkan rasa takutmu membesar. Itu yang bikin mereka makin kuat." Iftah mengangguk pelan. Hatinya masih penuh tanya. Tapi satu hal ia sadari malam itu. Sesuatu yang mengerikan terjadi di kamar itu. Dan mungkin tidak akan pernah selesai sampai rahasia sebenarnya terungkap. Sudah seminggu berlalu sejak Iftah meninggalkan apartemen itu. Ia kini tinggal tenang di kosan milik Ibu Yayuk, dan hari-harinya dipenuhi kesibukan kerja di kantor barunya. Seolah-olah semuanya kembali normal. Namun, meskipun wajahnya tersenyum dan tubuhnya beraktivitas seperti biasa, jauh di dalam hati Iftah, masih ada yang mengganjal. Rasa penasaran itu tumbuh. Diam-diam, seperti benih yang tak sengaja ia tanam sendiri. Ia masih sering bermimpi tentang lorong panjang di lantai 5, suara kaca pecah, dan tawa itu. Tawa yang nyaring, menggema di sudut-sudut pikirannya. Ia sudah mencoba mengabaikannya, tapi rasa ingin tahu itu justru makin menguat. Ia belum bisa sepenuhnya tenang sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar 25, lantai 5. Hari itu adalah hari Minggu. Iftah sengaja tidak membuat janji dengan siapapun. Ia duduk di kafe kecil tidak jauh dari kosannya, membawa laptop, dan mulai mengetik satu persatu kata kunci. Apartemen lantai 5 Jakarta gantung diri. Tumbal proyek apartemen ibu kota.
Kasus misterius kamar 25 apartemen. Awalnya, hasil pencariannya hanya memunculkan artikel lama dan forum-forum horor. Tapi saat ia menggali lebih dalam, ia menemukan sebuah artikel berita tahun 2018, tersembunyi di situs kecil yang jarang dikunjungi. Perempuan muda ditemukan tewas gantung diri di lantai 5 apartemen X. Korban diketahui bernama Arlina, 26 tahun, karyawan di sebuah perusahaan startup. Menurut warga sekitar, korban sering mengeluh soal suara-suara aneh di malam hari. Pihak pengelola tidak memberi komentar. Iftah membaca ulang artikel itu. Arlina. Nama itu entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap foto hitam putih korban yang dicantumkan kecil di sudut artikel. Wajahnya pucat, dan, ya, Iftah merasa ia pernah melihat wajah itu. Tapi bukan dalam keadaan normal. Itu wajah yang hancur, yang ia lihat waktu malam pertama ia tinggal di apartemen itu. Wajah Arlina. Tiba-tiba, dada Iftah sesak. Ia segera menutup laptop dan mengatur napas. Rasa dingin menjalari tengkuknya. Tiba-tiba ia merasa diperhatikan. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi jantungnya terus berdegup kencang. Dia tahu, ini belum selesai. Malamnya, setelah sholat Isya dan membaca beberapa ayat pelindung, Iftah membuka ponselnya. Ia menulis pesan panjang ke pengelola apartemen, meminta agar proses refund segera diselesaikan, karena ia tidak lagi ingin berurusan dengan tempat itu. Tak sampai 10 menit, pesan itu dibalas. Maaf atas keterlambatannya. Proses refund Anda sudah disetujui. Tapi mohon maaf, Bu Iftah, apakah benar Anda sudah mengembalikan kunci kamar 25? Iftah mengernyit. Ia yakin sudah meninggalkan kunci itu di meja kamar sebelum pergi. Saya tinggal di kamar itu hanya 2 malam. Saya meninggalkan kunci di meja, seperti instruksi. Pengelola membalas cepat. Petugas kami mengecek kamar pagi ini. Tidak ada kunci di dalamnya. Dan kamar itu masih terkunci dari dalam. Mata Iftah membelalak. Terkunci dari dalam? Bagaimana bisa? Ia jelas-jelas keluar, menutup pintu, bahkan mendengar suara tawa di baliknya. Tapi, kalau terkunci dari dalam, siapa yang ada di sana? Atau, apa yang ada di sana? Dengan tangan gemetar, Iftah mengetik balasan. Mungkin Anda harus buka paksa saja. Lalu ia matikan ponselnya. Ia tidak ingin tahu lebih jauh. Beberapa hari kemudian, saat sedang makan malam di ruang bersama kos, seorang penghuni baru masuk dan menyapa semua orang. Ia memperkenalkan diri sebagai Karin, pekerja freelance yang baru pindah dari kota lain. Saat Karin duduk di samping Iftah, ia tersenyum hangat. Kamu kerja di daerah sini juga ya? Iftah mengangguk. Iya, baru juga mulai minggu lalu. Karin tertawa kecil. Aku sebelumnya sempat mau ambil apartemen seberang lo. Tapi aneh banget ya, harganya murah banget padahal dekat sama perkantoran. Iftah membeku. Pas aku tanya-tanya, katanya ada kamar di lantai 5 yang kosong terus. Gak pernah laku. Kamar 25, kalau gak salah. Kamu pernah dengar? Iftah menelan ludah, dan menatap Karin lekat-lekat. Aku pernah tinggal di situ. 2 malam. Karin menoleh cepat. Serius? Gimana rasanya? Iftah hanya tersenyum lemah, lalu berkata dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan, jangan pernah masuk ke sana. Jangan pernah buka pintunya. Sekali kamu buka, dia bisa ikut kamu kemanapun. Karin terdiam, lalu mengalihkan pandangannya dengan gugup. Oke, makasih infonya. Malam itu,
Iftah kembali ke kamarnya dan berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tahu ia mungkin belum sepenuhnya bebas. Tapi setidaknya, ia sudah keluar. Sudah selamat. Namun sebelum tidur, saat ia hendak mematikan lampu, ponselnya berbunyi. Notifikasi dari aplikasi pesan singkat. Nomor tak dikenal. Tidak ada nama. Tidak ada profil. Pesan itu hanya satu kalimat. Kita belum selesai iftah. Layar ponsel tiba-tiba mati. Lampu kamar berkelip. Dan, dalam sunyi yang menyesakan, Iftah kembali mendengar suara itu, tipis, panjang, dan memecah kesunyian malam. Tawa. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel ini. Semoga kalian menyukai cerita ini dan dapat mengambil hikmahnya. Wallahu alam bisyawab. Sampai jumpa di episode berikutnya.